Perkenalkan, nama saya Aulia Liwadisti dengan NIM 8025500895. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana IT governance itu dapat dengan efektif berintegrasi dengan manajemen risiko perusahaan untuk memastikan stabilitas dan kesuksesan operasi bisnis. Yang pertama itu adalah menyelaraskan tujuan bisnis dan teknologi informasi. Ini tuh dengan bertujuan agar risiko teknologi informasi dapat diidentifikasi dan dikelola dampaknya terhadap keseluruhan operasi bisnis. Hal ini membantu perusahaan menghindari gangguan operasional yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi dan menilai penilaian risiko. Ini tuh bisa melibatkan seperti kerentanan keamanan cyber, kegagalan sistem, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada penerapan kontrol dan prosedur mitigasi. Misalnya ada penggunaan firewall, enkripsi data, dan rencana pemulihan bencana atau disaster recovery untuk mengurangi resiko gangguan operasional. Hal ini itu memastikan kelangsungan bisnis meskipun terjadi insiden teknologi informasi. Selanjutnya yang keempat ada pemantauan dan pelaporan berkelanjutan. Nah, data dari pemantauan ini dapat dilaporkan kepada manajemen risiko perusahaan untuk memungkinkan respon cepat terhadap ancaman yang muncul dan penyesuaian strategi mitigasi kebutuhan. Selanjutnya, yang kelima, itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Integrasi IT governance dengan manajemen risiko memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan standar industri yang relevan. Nah, kepatuhan ini tuh dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat mengganggu stabilitas bisnis. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi IT governance dan manajemen risiko memberikan data dan wawasan yang akurat kepada manajemen senior. Hal ini tuh memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi teknologi informasi, alokasi sumber daya, dan prioritas motivasi risiko. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Chantal Pasaribo dengan NIM 280254371. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana arsitektur kepatuhan yang luas dan konsisten dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Jadi kepatuhan ini sendiri melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan seperti memantau emisi atau memastikan implementasi yang tepat. Ini juga mencakup penerapan pengendalian internal dan persyaratan legislatif seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX, lalu kebutuhan didorong oleh peraturan eksternal. Lalu manfaat yang didorong kepatuhan itu, yang pertama, fleksibilitas peraturan kepatuhan sering berubah mengharuskan perusahaan beradaptasi dengan cepat. Mengelola inisiatif kepatuhan secara terpusat melalui arsitektur kepatuhan di seluruh organisasi memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap peraturan baru atau yang dimodifikasi. Lalu yang kedua, mengurangi total biaya kepatuhan kepemilikan. Investasi dalam bentuk pengaturan dapat dimanfaatkan lintas berbagai peraturan, misalnya investasi tunggal dalam fasilitas basis data konten dan sistem manajemen. Lalu yang ketiga, yang akan kita bahas di pertanyaan ini, itu keunggulan kompetitif. Kepatuhan yang komprehensif membantu perusahaan lebih memahami dan mengendalikan proses bisnis mereka. Hal ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap tekanan persaingan. Peraturan tertentu mungkin menawarkan manfaat bisnis yang nyata seperti pengurangan persyaratan modal minimum yang dapat dicakup dan dicapai melalui arsitektur kepatuhan di seluruh perusahaan. Secara singkatnya, EA atau Enterprise Architecture memberikan keunggulan kompetitif dengan membantu bisnis mengartikulasikan di mana posisi saat ini atau kondisinya terkini, kemana tujuannya atau kondisi masa depan yang diinginkan, dan apa yang perlu diubah, seperti teknologi, proses, dan lain sebagainya. Untuk mencapai melalui rute yang paling langsung dan efisien, hal ini dapat memberikan keunggulan dibanding pesaing yang mungkin memiliki posisi yang lebih kuat di pasar tetapi tidak memiliki kesadaran diri, visi, dan metodologi untuk merespon perubahan dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Aletana Zalika Putri dengan NIM 280255551. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengapa keamanan TI merupakan komponen penting tata kelola TI. Yang pertama, yaitu ada melindungi data dan informasi. Keamanan TI melindungi data perusahaan yang sangat bernilai seperti data pelanggan, informasi keuangan, dan data bisnis strategis. Tanpa perlindungan yang tepat, data ini bisa jatuh ke tangan salah yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, ada mencegah ancaman dan serangan cyber.
Keamanan TI melindungi sistem dari ancaman eksternal seperti peretasan, malware, dan serangan cyber lainnya yang bisa merusak infrastruktur TI dan menyebabkan gangguan operasional. Yang ketiga, ada mengurangi risiko bisnis. Tata kelola TI yang baik, termasuk kebijakan keamanan yang kuat, dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko TI secara lebih proaktif, mengurangi potensi kerugian akibat gangguan layanan atau kebocoran data. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi operasional. Keamanan TI yang terkelola dengan baik mengurangi downtime yang disebabkan oleh insiden keamanan dan memastikan operasi TI berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran eksekutif bisnis dalam mengatasi masalah keamanan TI. Yang pertama, ada pemahaman strategis, yaitu eksekutif bisnis perlu mengintegrasikan keamanan TI ke dalam strategi bisnis dan memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak menghambat inovasi dan efisiensi bisnis. Yang kedua, ada pembudayaan keamanan. Eksekutif perlu memastikan bahwa budaya keamanan diterapkan di seluruh organisasi, mulai dari tingkat atas hingga ke bawah. Ini termasuk penyuluhan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan data dan bagaimana melakukannya. Yang ketiga, ada penganggaran dan sumber daya. Eksekutif bisnis memainkan peran kunci dalam pengalokasian anggaran untuk keamanan TI. Mereka perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem keamanan yang efektif. Yang keempat, ada kolaborasi dengan tim TI. Eksekutif harus bekerja sama dengan tim TI dan keamanan untuk mendukung kebijakan dan strategi keamanan yang komprehensif. Mereka perlu mendukung inisiatif yang melibatkan teknologi terbaru dan best practice dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Yang kelima, menyusun rencana tanggap darurat. Eksekutif juga memastikan bahwa perusahaan memiliki rencana tanggap darurat dan pemulihan bencana, disaster recovery plan, yang efektif dan mencakup ancaman terhadap sistem TI. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Evania dengan NIM 280-254-7894. Saya akan menjelaskan pentingnya struktur dalam tata kelola IT governance. Struktur penting tata kelola IT governance. Yang pertama ada IT Steering Committee, di mana ini menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua ada IT Executiveness, yaitu memimpin implementasi strategi IT dengan memastikan bahwa sumber daya IT yang digunakan secara efektif. Yang ketiga ada IT Governance Office, yaitu mengawasi proses tata kelola IT, termasuk manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengukuran kinerja IT. Yang keempat ada IT Audit Function, memastikan bahwa sistem IT beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, ada pentingnya struktur dalam tata kelola IT governance. Yang pertama, ada penyelarasan strategi, yaitu memastikan bahwa inisiatif IT selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu menetapkan tanggung jawab dan wewenang, sehingga menghindari duplikasi upaya atau konflik internal. Yang ketiga, ada manajemen risiko, membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko IT. Dan yang keempat, ada kepatuhan, memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan standar industri. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 280254713 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya proses dalam tata kelola IT governance. Jadi ada 6 poin. Yang pertama adalah manajemen portofolio IT. Proses ini penting karena agar uang dan sumber daya IT tidak terbuang dengan percuma dan investasi IT dapat benar-benar mendukung bisnis. Yang kedua ada pemantauan kinerja IT. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap bagaimana sistem dan layanan IT bekerja. Proses ini penting karena memastikan IT berfungsi dengan baik, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga ada manajemen risiko IT. Proses ini membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan IT untuk menghindari masalah kayak kehilangan data, serangan cyber, atau gangguan operasional. Yang keempat itu patuh terhadap regulasi agar perusahaan dapat terhindar dari denda atau masalah hukum karena melanggar aturan. Yang kelima ada pengambilan keputusan strategis IT. Proses ini melibatkan pembuatan keputusan tentang arah dan prioritas IT dalam perusahaan. Proses ini penting karena agar keputusan IT selaras tentang arah
dan prioritas IT agar keputusan IT selaras dengan tujuan bisnis dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah feedback dan perbaikan berkelanjutan. Proses ini melibatkan evaluasi berkala tentang kinerja IT dan implementasi untuk perbaikannya. Proses ini penting karena untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas IT dalam mendukung bisnis. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Zahra dengan NIM 28025300514. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme relasional dalam Enterprise Governance of IT. Jadi pertama, mekanisme relasional dalam EGIT adalah elemen yang memastikan kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan aktif antara eksekutif bisnis, manajemen IT, serta pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama antara bisnis dan IT, serta meningkatkan efektivitas implementasi tata kelola IT dalam organisasi. Lalu, mengapa mekanisme relasional dalam EGIT penting? Yang pertama ada komunikasi dan keselarasan IT bisnis. Jadi, komunikasi yang efektif antara IT dan bisnis memastikan bahwa strategi IT selaras dengan tujuan bisnis. Jika komunikasi buruk, IT bisa menjadi silo yang tidak memahami kebutuhan bisnis atau sebaliknya. Bisnis tidak memahami keterbatasan dalam potensi IT. Lalu yang kedua, pendidikan dan kesadaran IT. Banyak eksekutif bisnis tidak memiliki pemahaman teknis tentang IT dan sebaliknya. Banyak profesional IT tidak memahami strategi bisnis. Pendidikan dapat menjembatani kesenjangan ini. Yang ketiga ada sponsorship dan advokasi. Tanpa dukungan dari pemimpin senior, inisiatif tata kelola IT sering kali gagal mendapatkan sumber daya atau perhatian yang cukup. Lalu keempat, rotasi dan kolaborasi antar departemen. Kolaborasi yang erat antara bisnis dan IT memungkinkan yang lebih baik, integrasi yang lebih baik antara strategi, teknologi, dan operasional bisnis. Lalu yang terakhir ada transparansi dan akses akuntabilitas. Tanpa transparansi, sulit bagi pemangku kepentingan untuk memahami apakah investasi IT memberikan nilai yang diharapkan.